Good morning everyone. It's been a while since the last time we met each other. Halo semuanya, sudah lama ya sejak terakhir kali kita bertemu satu sama lain. Today we're going to learn about a new material. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru. But first, please take a look at this picture. What do you see? Sekarang coba kalian lihat gambar ini. Kira-kira gambar apa sih yang kalian lihat? Yes, totally correct. These are the picture of numbers. Benar sekali. Jadi gambar yang ditampilkan di sini adalah gambar angka. Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari? Apa sih yang berhubungan dengan angka-angka ini? Today we're going to learn about telling time. Jadi hari ini kita akan belajar tentang cara memberitahu waktu. Dan di unit ini atau di chapter yang baru ini, kita akan mempelajari 4 hal. The first one is how to tell the date. Yang pertama adalah bagaimana cara memberitahu tentang tanggal. And then the second one, how to tell the time. Bagaimana cara memberitahu waktu. And then the third one, how to tell the day. Yang ketiga, cara memberitahu tentang hari. And the last one is how to tell the month. Bagaimana cara memberitahu bulan. Jadi, di chapter terakhir untuk semester ini, kita akan belajar tentang 4 hal ini. But today, we're gonna focus on how to tell the date first. Tapi, untuk pertemuan hari ini, kita akan fokus tentang bagaimana cara memberitahu tanggal terlebih dahulu. And before we learn about how to tell the date, there are 3 things that we need to know before we are able to tell the date. Sebelum kita belajar cara memberitahu tentang tanggal, ada 3 hal yang perlu kita tahu anak-anak, supaya kita bisa memberitahu tanggal dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. The first one, we need to know about cardinal number. Yang pertama, kita perlu mengetahui tentang cardinal number. And then the second one, we need to know about ordinal number. Yang kedua, kita perlu tahu tentang ordinal number. And the third one, we're gonna be able to tell the time. The date, sorry. Dan yang ketiga, setelah mengetahui cardinal dan ordinal number, kita akan tahu cara memberitahu tanggal dengan baik dan benar. Now, let's know more about what are cardinal number and ordinal number. Sekarang, ayo kita pelajari lebih lanjut apa sih cardinal number dan apa sih ordinal number ini. First, let's start with cardinal number. A cardinal number is a number that says how many of something there are, such as 1, 2, 3, 4, and 5. Jadi, cardinal number ini digunakan untuk menyatakan jumlah. While ordinal number is a number that tells the position of something, such as first, second, third, fourth, fifth, and so on. Sedangkan ordinal number ini digunakan untuk menyatakan urutan atau tahap. Jadi dari segi fungsi, cardinal number dan ordinal number ini memiliki fungsi yang berbeda ya anak-anak. Kalau cardinal number digunakan untuk menyatakan jumlah, sedangkan ordinal number ini digunakan untuk menyatakan urutan atau tahap atau posisi. Sekarang kita akan melihat contohnya supaya kita punya gambaran dan supaya kita tidak bingung. Sekarang coba diperhatikan yang ada di sebelah kiri. There are some example about cardinal number. Jadi di sebelah kanan ada beberapa contoh dari cardinal number. Cardinal numbers are the numbers that we often use and familiar with. Jadi cardinal number ini adalah angka-angka yang sering sekali kita gunakan. Angka-angka yang sering kita sebutkan dan yang kita sudah akrab. Seperti bisa dilihat di sana, cardinal number itu adalah angka yang menunjukkan jumlah. Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on.
Jadi ini adalah angka-angka yang sering kalian gunakan anak-anak. Jadi pasti kalian sudah akrab dengan apa itu cardinal number. Tapi mungkin selama ini tidak tahu kalau itu adalah cardinal number. Sedangkan yang ordinal number we can see on the left part. Kita bisa lihat di sisi sebelah kiri. Most ordinal number end in th except for 1, 2, and 3. Jadi ordinal number ini kan menyatakan urutan ya, atau posisi. Jadi untuk menyatakannya biasanya kita beri akhiran th pada cardinal number. Jadi untuk membuat ordinal number biasanya itu cardinal number plus th. Tapi ada 3 angka istimewa yang memiliki pengecualian, yaitu angka 1, 2, dan 3. Untuk angka 1 or 1, we put st. Untuk angka 1 kita menambahkan akhiran st anak-anak, bukan th. Sedangkan untuk angka 2 or 2, we put nd. Kita tambahkan akhiran nd pada angka 2. Dan untuk angka 3, kita beri akhiran rd, bukan th. Jadi khusus untuk 3 angka ini, akhirannya bukan akhiran th, melainkan akhiran yang lain seperti yang tertulis di sini. Now let's take a look deeper at the example of ordinal numbers. Sekarang kita lihat dengan teliti ya, contoh-contoh dari ordinal number. Yang pertama adalah first. First berarti pertama. Di situ angka 1 diberi akhiran st. Lalu ada second, kedua. Di situ angka 2 diberi akhiran ng. Lalu selanjutnya ada third, yang ketiga. Diberi akhiran rd. Selanjutnya keempat, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, and 13th. Seperti yang kita lihat di sini, untuk angka 4 sampai 10 itu semuanya sama ya, tinggal kita beri tambahan th or th. But we need to pay attention for number 11, 12, and 13. Tapi kita perlu memperhatikan angka 11, 12, dan 13. Miss, tadi katanya kalau ada angka 1, 2, dan 3 akhirannya bukan th, tapi st, nd, dan rd. Kok ini 11, 12, 13 akhirannya th, bukan yang tadi? Alasannya seperti ini anak-anak. Untuk angka 11, bahasa Inggrisnya kan 11 ya, bukan 10, belakangnya itu bukan 1, tapi 11. Karena akhirannya 11, jadi dia ditambah th biasa. Untuk 12 juga begitu, akhirannya bukan 2, tapi 12. Makanya akhirannya juga th. Begitu juga dengan yang angka 13, 13. Dia akhirannya adalah 13, bukan 3. Sehingga akhirannya di sini adalah th. Tetapi berbeda dengan angka 21. Angka 21 dalam bahasa Inggris kan 21. Dia berakhiran kata 1. 21. Jadi untuk ordinal numbernya nanti tetap kita tambahkan st. Jadinya berubah menjadi 21st. Lalu yang kedua, contoh lainnya yaitu angka 22. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya 22. Ini berakhiran kata 2. 22. Jadi untuk ordinal numbernya kita beri tambahan nd, bukan th, maka akan menjadi 22nd. Jadi seperti itu ya perbedaannya. Lalu sekarang please take your book and let's write down the cardinal and ordinal number from 1 to 31. Jadi sekarang anak-anak ayo diambil bukunya, lalu kalian buat tabel seperti ini ya. Tabelnya terdiri dari 4 kolom. Dalam tabel ini kita akan menuliskan cardinal and ordinal number from 1 to 30. Jadi di tabel ini kita akan menuliskan cardinal dan ordinal number dari angka 1 sampai 31.
Do you know why do we need to write it down? Ada yang tahu kenapa kita harus menuliskannya? The reason is there are 31 days in a month. Alasannya adalah ada 31 hari dalam satu bulan. Dan di unit ini kita akan belajar tentang cara memberitahu tentang waktu. Jadi supaya kita bisa memberitahu waktu yang baik dan benar, kita perlu tahu cardinal dan ordinal number dari angka 1 sampai 31. Jadi sekarang silakan dituliskan di buku kalian ya. Oke, setelah kalian menulis di buku kalian, jangan lupa ditulis ya. Sekarang kita akan mengetahui atau belajar lebih lanjut tentang how to tell the date. Jadi sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara memberitahu tanggal dalam bahasa Inggris. Di sini kita lihat ada percakapan antara Siti dan Dayu. Siti asks, "When do we celebrate Kartini Day?" And Dayu answered, "Kartini Day is in April. It is on the 21st of April." Di sini Siti menanyakan kapan sih hari Kartini itu dirayakan atau diperingati, dan di sini Dayu menjawab, Kartini Day atau hari Kartini itu di bulan April, yaitu di tanggal 21 April. If we take a look at the conversation, in the conversation Dayu mentioned the date first and then followed by the month. Kalau kita perhatikan dalam percakapan itu, Dayu menyebutkan tanggalnya dulu baru bulannya. So in speaking, first we mention the date and followed by the month. Jadi dalam speaking bahasa Inggris untuk menyatakan tanggal, biasanya kita menyebutkan tanggalnya dulu anak-anak, baru menyebutkan bulannya. Seperti yang dikatakan Dayu di percakapan ini. Sedangkan untuk bahasa Inggris tulis atau in writing, first we mention the month and followed by the date. Sedangkan untuk tulisan, kita biasanya menyatakan bulannya dulu, baru tanggalnya. Jadi kebalikan ya antara yang tertulis dan yang lisan. Bisa kalian lihat di slide ini, for example, in written we write it down April 21st. While in spoken, we said the 21st of April. Jadi kalau dalam bahasa Inggris tertulis atau tulis, kita menuliskan bulannya dulu, April, baru tanggalnya, 21. Sedangkan dalam bahasa Inggris lisan, kita menyebutkan tanggalnya dulu, baru bulannya. Setelah mengetahui cara menyebutkan tanggal, hari ini Miss memiliki sebuah tugas pekerjaan rumah untuk kalian. Please open your textbook on page 52 and take a look on the table. Yang pertama, kalian buka buku paket kalian dan buka halaman 52. Di sana kalau kalian lihat di halaman 52 itu ada tabel anak-anak. Di tabel itu ada beberapa peringatan hari nasional yang dirayakan di Indonesia. Second, observe and try to understand what's the table about. Yang kedua, silahkan diperhatikan dan kalian pahamin tabel itu tuh tentang apa sih. Kalau sudah paham, yang ketiga tugas kalian adalah read aloud. Tugas kalian adalah membacakan kapan sih hari-hari nasional itu dirayakan atau diperingati di Indonesia menggunakan ordinal number yang tepat. Lalu yang keempat, upload your video on your Instagram account using this hashtag. Setelah kalian berlatih membaca, rekamlah sebuah video kalian menyatakan atau memberitahu kapan sih hari-hari nasional itu dirayakan beserta penyebutan tanggalnya yang baik dan benar sesuai dengan contoh yang ada di video Miss. Jadi, selain video ini, Miss melampirkan dua video lain. Yang satu adalah petunjuk pengerjaan tugasnya, dan yang kedua adalah contoh video yang nanti harus kalian upload, kurang lebih seperti itu.
Lalu nanti ketika kalian mengupload tugas kalian di Instagram, jangan lupa menggunakan hashtag sesuai yang ada di sini ya. Last, don't forget to upload your video on your Instagram account using this hashtag. Take a look at what hashtag should be used for your class for 7A, 7B, and 7C. So, to do the homework, please check the homework guideline video and the video example. Seperti kata Miss tadi, Miss akan melampirkan video guideline pengerjaan tugas dan juga contoh video yang harus kalian upload. So, don't forget to check it. And then second, record your video. Rekamlah video kalian. And then third, after you finish recording your video, post your video on your Instagram account. Setelah selesai merekam, uploadlah atau unggahlah video kalian di akun Instagram kalian. And after you uploaded it, I'll check your work by leaving comment on your post. Jadi nanti kalau sudah kalian upload, Miss akan mengecek di Instagram. Lalu jika sudah Miss cek dan Miss nilai, Miss akan meninggalkan komentar di postingan kalian. So, that's all for today. If you have any question about the material or the homework, just text me, okay? Through WA, I'll surely help you. That's all for today. Thank you so much and see you next time. Have a great day.